Tapi ya itu tadi, ketika dikasih rezeki banyak ini, akhirnya ya itu tadi, karena kita tidak punya pondasi agama yang kuat, halal haram tuh nggak ada batasan bagi saya, udah sama aja. Di 2012, mau masuk 2012 itu bangkrut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama aslinya Maurice Albert. Kemudian nama hijrahnya, kalau saya bilang nama hijrah itu Muhammad Saad. Tapi teman-teman biasa manggilnya Momo karena sudah akrab. Dalam arti bukan tidak mau dipanggil Muhammad Saad, enggak, tapi ya kayak lebih nyaman Momo saja. Kemudian saya asli Palembang. Masuk Malang 2015. Saya perantau dari Palembang. Kegiatan sekarang sedang merintis bisnis auto detailing bernama Catfish Auto Detail. Keluarga saya ayah dari 4 orang anak. Jadi anak pertama saya Salwa Dania Rahma, anak kedua saya Muhammad Fari Alatas, ketiga Zahra Anindya Rahma, kemudian yang terakhir itu yang paling kecil Zahwa Nadia Rahma. Ada 2 suku kata yang dibolak-balik, Anindya, Nadia, kemudian ada Dania. Jadi semua ada, sebenarnya suku katanya saya bolak-balik saja. Tapi kalau Rahma itu memang Rahma ini ya karena mengingat sifatnya Allah Subhanahu wa taala nggih, pemberi rahmat. Jadi bagi saya anak-anak adalah rahmat. Kenapa yang satunya laki-laki itu beda Alatas? Karena waktu itu ada pemimpin yang saya kagumi. Itu Menteri Luar Negeri, namanya Ali Alatas. Jadi saya pakai Alatas. Saya baru tahu kalau Alatas itu marga habaib ya. Jadi ngapunten ini. Saya pakai namanya, tapi saya jeda gitu Alatas. Istri saya ibu rumah tangga, ya alhamdulillah. Selama ini di rumah saya senang sekali. Istri yang luar biasa mensupport saya dari nol seperti itu. Oke, baik, kita cerita tentang catfish ya. Jadi catfish ini artinya lele, jadi ikan lele. Sempat banyak beberapa orang itu apa ini catfish ya. Jadi perjalanannya seperti ini. Saya dulu di Palembang itu sempat berusaha bisnis lah, kalau bilang zaman dulu. Saya punya bisnis showroom, saya punya bisnis warnet seperti itu. Karena memang basicnya saya senang otomotif ya. Tapi qadarullah perjalanan waktu itu di 2012, mau masuk 2012 itu bangkrut ya. Kemudian saya ketemu istri saya mengajak untuk ayo kita bareng-bareng balik lagi ke Malang gitu kan, mulai dari nol di Malang. 2015 saya memutuskan untuk ke Malang. Ketika di Malang ini ya apa ya, kotanya sangat adem ya. Jadi ketika landing dari pesawat itu saya tuh ngelihat suasananya, wah ini kota agro saya bilang. Jadi perkebunan kalau nggak peternakan gitu-gitu. Jadi memang kebetulan di Malang Selatan itu memang daerah pertanian. Jadi ada pertanian tebu, perkebunan tebu ngapunten, ada pertanian sawah juga. Memang wah ini saya bilang kalau mulai dari nol di Malang ini mau ngapain kayak gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya sambil berjalan ya sudahlah, saya bilang saya mau coba-coba ke bisnis inilah. Akhirnya memutuskan waktu itu karena tidak punya skill apa-apa dan juga tidak punya uang ya, karena habis bangkrut gitu. Memutuskan ternak lele. Jadi waktu itu ternak lele, ada bilang sama istri saya, ayo Mi, kita coba ternak lele saja, saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar ternak lele itu mau ngapain gitu kan, apa-apa kayak gitu. Nah di pertengahan jalan ini saya tuh ngerasa kayak ini bukan bidang saya kayak gitu kan. Aduh ini kayaknya mau ngapain gitu kan. Mulai tuh mendekat sama yang ini, yang punya alam, yang punya segalanya gitu, Gusti Allah. Saya bilang, ya Allah nih saya mau ngapain ini di Malang ini, saya mau ngapain saya bilang. Kalau saya memang di Malang ini mau dibikin jadi orang bener, ya tunjukin saya mau ngapain. Akhirnya saya melakukan sholat istikharah gitu, dapat hidayah harus balik ke dunia otomotif lagi, tapi bukan di jual beli mobil. Kalau dulu kan saya jual beli mobil, balik ke dunia
bersih-bersih. Jadi waktu itu mimpinya itu saya itu berdiri seperti masih pengusaha dulu. Di belakang saya itu peralatan salon mobil semua. Cerita sama istri, memutuskan, saya bilang, Abi mau balik ke otomotif lagi, boleh apa enggak seperti itu. Lah mau ngapain, katanya, kan sudah bangkrut kayak gitu kan. Mau bangun bisnis baru tapi dengan bidang yang berbeda. Sudah, akhirnya diskusi sama istri. Nah, akhirnya diputuskan mulai untuk membangun Catfish Auto Detail. Tapi seperjalanan ya, perjalanannya itu tadi nama Lele-nya tetap saya bawa di bisnis auto detailing ini. Jadi Catfish Auto Detail. Kenapa pakai Catfish juga? Setelah saya memutuskan untuk tidak meneruskan pembesaran lele ini, ternak lele, saya sudah komitmen mau bisnis di auto detailing. Nah, di sini saya belajar, tiba-tiba ya itu tadi ya, skenario-nya Allah ya, luar biasa. Ada pelatihan workshop auto detailing di Surabaya. Nah, akhirnya saya berangkat dengan waktu itu ngapunten tidak punya uang sama sekali, cuma ada uang 100.000. Panitianya saya telepon, saya bilang, Om, saya ini mau belajar auto detailing, saya bilang gitu, tapi boleh nggak saya booking dulu gitu kan, DP dulu gitu. Waktu itu nominalnya adalah seberapa itu, saya bilang, terus di panitia bilang, aduh kayaknya nggak boleh nih, katanya kalau booking udah harus cash aja, saya bilang. Om, saya tukang lele, saya bilang, saya mau belajar auto detailing, tolong dibantu ya, saya bilang. Ya udah, nanti lo gue pikirin, katanya kayak gitu kan, nanti lo kabarin, gue kabarin lah ya, kayak gitu. Seperjalanan nunggu nih, akhirnya dikabarin kalau boleh. Nah, nunggu sekitar 1 minggu, ngumpulin duit, dapat duit itu 600.000 buat transport, 200.000 ke Surabaya, sisanya pelunasan acara. Jadi waktu itu masih ingat. Nah, ketika disuruh ngisi sama panitia, Om, nama workshopnya apa, kayak gitu. Saya bingung, workshop saya apa namanya, kayak gitu. Nah, terus saya inget di Malang ini ada satu brand, dia pakai nama binatang juga. Oh, brand itu pakai nama binatang nih, saya bilang gitu, pakai nama hewan ya. Ah, ya udahlah, gue pakai Catfish aja gitu kan. Nah, jadi saya tulis lah Catfish Auto Detail di sana. Ya, ini pertentangan dalam arti kata, waktu itu ketemu sama teman-teman yang jago ngebrand. Dia bilang, aduh nggak ada hubungannya nih, nggak akan laku bisnisnya. Jadi waktu itu sempat goyang juga. Akhirnya saya memutuskan, this is my business. Kalau saya nggak pakai Catfish, orang-orang nggak akan tahu historinya seperti apa. Akhirnya saya memutuskan akan tetap memakai Catfish Auto Detail. Makanya di Catfish itu ada logo ikan lelenya ya. Jadi itu perjalanan Catfish Auto Detail seperti itu. Catfish Auto Detail mulai berdiri, nah, sebenarnya nggak mulai berdiri ya. Saya mengambil transaksi terbesar. Jadi waktu itu kita dapat transaksi, sebelumnya juga ada, tapi waktu itu hari itu benar-benar luar biasa. Saya dapat transaksi 21 Februari 2016. Jadi Februari ini kita akan milad. Waktu itu dapat transaksi ngerjain 1 unit, nominalnya 350.000 di daerah Gondang Legi. Jadi saya pakai itu sebagai miladnya Catfish, jadi hari lahirnya. Jadi kalau dulu, masa-masa saya dulu di kota kelahiran saya Palembang ya, jadi membangun bisnis itu asik banget gitu. Asik banget dalam arti kata ya, saya sempat kerja di salah satu perusahaan Jepang ya, perusahaan leasing ya, lease and finance. Jadi awal-awal mulanya banyak bertemu orang-orang besar di sana. Jadi singkat cerita seperti ini, dulu sebelum kita memutuskan untuk bisnis itu saya ketemu salah satu customer. Saya masih ingat namanya Kojili ya. Jadi Kojili itu waktu itu saya minta bukti transaksi. Kalau di leasing kan kita harus punya transaksi 3 bulan terakhir. Nah, singkat cerita, saya ketemu sama Kojili itu, saya minta lu punya transaksi lah, di print outnya seperti apa. Singkat cerita dia tuh ngasih, lu yang bener lo mau minta transaksi gue kan printnya. Iya kok sebelum ini Jepangnya minta kayak gitu. Nah, dia kasih print, lu besok kesini ya mau. Jadi dia kasih print out rekeningnya itu setinggi gini.
Jadi satu bulan itu panjangnya sekitar 10 meter lebih kan, saking banyaknya kayak gitu. Nah di situ saya udah mulai gundah ya, waduh kok bisa nih orang kayak gini, saya bilang duitnya banyak banget kayak gitu kan. Nah ini saya balik lagi tuh, besoknya ketemu sama dia, kok ini gimana ceritanya, kok bisa sebanyak ini, saya bilang. Lu ngelakuin apa sih kok, saya bilang gitu kan. Dia cuma bilang satu, Mo, lu kalau tetap jadi karyawan, lu nggak akan bisa kayak gini, kayak gitu. Jadi lu harus jadi businessman katanya. Nah mulai dari sana, akhirnya mulai tuh, wah gundah gulana kan, gimana gitu, mau ngapain. 2010 saya memutuskan untuk resign waktu itu di marketing ya, saya di CMO marketing officer di Depostar Finance. 2010 saya resign, orang-orang pada bingung semua, kenapa lu resign? Lu dapat facility, dapat istilahnya banyak lah ya, istilahnya uang segala macem gitu kan, kenapa lu resign? Saya bilang mau bisnis. Nah awal-awal itu saya bisnisnya itu warnet, kalau zaman dulu itu warnet lagi rame ya, jadi saya sewa ruko 2 lantai, warnetnya 20 piece gitu, atas bawah, anak-anak zaman dulu ya rame. Karena zaman dulu kan ada game point blank ya, jadi main point blank gitu. Terus dari sana, saya bilang kayaknya saya harus balik ke passion awal lah, otomotif. Jadi saya harus balik ke dunia otomotif gitu. Akhirnya perjalanan warnet tetap jalan, tapi ada ruko sebelahnya itu saya mulai showroom gitu, mau jual mobil. Mobil yang pertama kali saya jual, masih inget bener itu Tab Badak. Waktu itu saya main ke tempat, ada teman bilang, Bang, ini ada mobil mau dijual nih katanya. Ada mobil mau dijual, tapi mobilnya bangke. Loh, bangke gimana? Mobilnya jogrok aja di bawah pohon gitu. Ya udahlah, gue lihat ya, kayak gitu kan. Jadi saya ke rumah konsumennya, dilihat ada satu Tab Badak warna biru, itu memang kayak bangke gitu, mobil bangke. Dia bilang mobil tua nggak diapa-apain. Ya udahlah kok, saya bilang gue belilah ya mobil ini waktu itu. Jadi kita beli, saya masih ingat itu transaksinya sekitar, insya Allah sekitar 29 juta, 26 juta kalau nggak salah, 26 juta saya beli. Waktu itu kita bawa aki, karena ini ya mobilnya nggak jalan lama, jadi mobil pertama kali yang saya jual itu. Bis dari sana, kemudian saya perbaikin, saya rehab, laku di angka 34 juta waktu itu. Itu nggak nyampe 1 minggu. Jadi waktu itu, wah ini asik banget gitu kan, wah kayak keren ini. Udah passion banget, sudah akhirnya jalan di bisnis itu. Nah, cuma di perjalanan bisnis ya, karena kita tidak punya fondasi yang kuat, yaitu tadi, yang di atas tuh ngasih rezekinya banyak gitu, rezekinya banyak. Waktu itu transaksinya gila-gilaan nih, 1 bulan kamu udah bisa achieve hampir 1 miliar ya. Harga mobil kan segitu kan udah ratusan juta ya, kita bisa jual banyak. Tapi, ya itu tadi, ketika dikasih rezeki banyak ini, akhirnya ya itu tadi, karena kita tidak punya pondasi agama yang kuat, ya poya-poya, hura-hura, balapan, kalau mobil segala macam, kontes mobil, nanti drag, ya dunia malam juga kayak gitu kan, ya macam-macam, nongkrong sana sini, ya akhirnya ya seperti itu, jadi lupa. Singkat cerita, 2011 akhir, itu Allah kasih saya, kalau saya bilang Allah tuh manggil saya, lo balik lah kayak gitu, bilang Allah tuh manggil saya dikasih bangkrut. Saya dikasih bangkrut, bener-bener bangkrut dalam arti kata, ya karena waktu itu ya ada ini ya, transisi ya, jadi komoditi, kalau di Palembang kan penentunya tuh komoditi, jadi waktu itu harga komoditi lagi nggak bagus banget, karet, sawit, ya jadi kita akhirnya demand mobil bekas ini kurang. Kemudian saya juga ada transaksi riba ya, dalam arti kata dulu, ya itu tadi, saya pakai rekening koran dari salah satu bank. Nah akhirnya menumpuk, mobilnya nggak laku, bunganya tetap jalan, kayak gitu kan. Ya dari sana mulai tuh udah ngerasa ada yang salah nih, ada yang salah gitu. Akhirnya qadarullah saya bangkrut itu insya Allah hampir, kalau total ya mungkin hampir mencapai 1 M lah ya. Di titik terendah itu, teman-teman itu hilang, dalam arti hilang. Ya teman-teman yang bisa kita traktir, teman-teman yang kita anggap bahwa mereka
soulmate lah gitu kan. Kalau zaman dulu kalau anak-anak otomotif tuh spirit of brotherhood gitu kan. Persaudaraan sepanjang aspal gitu kan, macam-macam ya. Tapi ternyata kalau kamu udah di posisi di bawah, iya semua tuh nggak akan sama gitu kan, udah pasti beda lah. Ya sendirian, kamu tuh benar-benar sendirian. Termasuk ya itu tadi ya, karena saya banyak melakukan kesalahan dulu ya. Berarti saya, kalau saya bilang saya brengsek banget lah kalau zaman dulu tuh, sampai mama saya lawan gitu. Nah, ketika saya di bawah itu, mama tuh meninggal gitu kan. Jadi almarhum mama tuh meninggal ketika saya tuh di bawah dan banyak hutang kayak gitu. Sampai ya ini bukan menyalahkan adik-adik, enggak, bukan menyalahkan, dalam arti kata ya ini perjalanan lah ya. Adik-adik tuh bilang gini, bang, mama tuh meninggal gara-gara mikirin hutang-hutangmu kayak gitu. Jadi kamu keluarlah dari rumah ini kayak gitu kan. Jadi ya saya keluar waktu itu. Jadi saya keluar, saya masih inget waktu itu ya memang saya brengsek banget ya gitu ya. Dan saya tahu lah di dunia ini kan hukumnya konsekuensi lah. Dalam artinya tabur tuai. Lu tabur yang jelek, lu pasti dapat menuai yang jelek juga. Pada masa itu ya benar saya diusir dari rumah. Ya, tapi ini hikmah yang luar biasa ya. Bengong mau ngapain gitu, hujan-hujan, naik motor gitu kan. Ya di fase itu sempat mendendam ya, manusiawi sekali lah, mendendam, wah ini sudah. Tapi balik lagi, ya mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya pilihannya cuma dua, satu lu stres jadi orang gila gitu kan dengan hutang-hutangmu gitu, atau kedua lu bangkit gitu. Kamu bangkit apa kalau istilahnya fight back lah ya, lawan balik gitu. Nah, saya memilih dua. Jadi saya bilang saya bangkit karena saya ini bukan dari keluarga yang berada ya. Saya dari keluarga yang susah gitu. Saya bisa mencapai titik itu dan saya yakin saya bisa mencapai titik itu. Nah, cuma waktu itu perjalanan ya memang kondisi apa ya. Nah, seperjalanan saya ketemu sama istri saya nih. Dia bilang cuma dua aja. Kamu tuh tidak akan bisa berubah kalau kamu tidak keluar dari lingkunganmu, katanya. Karena teman-temanmu ngaco semua, kalau aku lihat, katanya kan. Istri saya bilang gitu. Kemudian kedua, dia bilang gini, kamu dulu bisa kaya, tapi hidupmu nggak benar gitu. Nah, hidupmu nggak benar. Kedua, kenapa kamu nggak bisa kaya, tapi hidupmu lebih benar gitu. Berarti kalau kamu nggak bisa, kamu yang bego. Nah, dari saya pikirin, perjalanan, oh ada yang salah nih, ada yang salah. Dulu saya dalam arti kata gencar ya, nyari rezeki itu gencar. Bagi saya marketing tuh wah keren banget, bisnis tuh keren banget. Tapi saya lupa apa, bahwa di atas semua ikhtiar kita nih ada kekuatan yang gede banget gitu. Kekuatan yang gede banget. Itu yang dalam arti kata yang kadang-kadang tanpa sadar itu ya sebenarnya kekuatan itulah yang ngeberi rezeki kayak gitu, yang maha pemberi ya itu tadi. Allah ya, mau gimana, kadang-kadang kita ini seolah-olah mau mengejar dunia tapi lupa sama yang nyiptain dunia ini gitu. Kita ngejar rezeki, kadang-kadang lupa sama pemberi rezeki. Nah, di fase dulu yaitu tadi ya saya banyak melakukan kesalahan ya, kemaksiatan juga, hal-hal yang ngapunten. Ya kata orang tuh ya beberapa dosa besar lah ya. Untungnya saya dulu nggak narkoba, itu aja. Masih safe lah kayak gitu. Dan nggak minum-minum, nggak alkohol, ya nggak ngerokok juga, nggak apa. Tapi ada beberapa dosa-dosa yang tetap saya lakukan dulu. Jadi brengsek. Progres saya untuk menjadi muslim yang benar, progres saya untuk membangun bisnis yang benar. Yang benar dalam kata bisnis yang syar'i, bisnis yang memang dalam arti kata mengejar keberkahan, halal dan thayyib, dan tujuannya tetap anfa'uhum linnas, jadi bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dulu, nah gini nih, saya punya duit, jadi kalau di kantong itu peganglah duit, mungkin paling kecil lah 1 juta lah ya di kantongnya, ya mau kemana-mana lah. Tapi karena dulu itu begitu ruwetnya gitu kan, mau kemana nih, makannya bingung gitu. Ada duit tapi makan aja bingung. Mau ke McD bingung. Aduh nggak deh. Mau ke, kalau di Palembang bilangnya bukannya lalapan ya, pecel lele ya.
mau ke pecel lele yang malam-malam bingung juga. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kena mah akut ya, jadi GERD gitu ya. Di Malang, kamu nggak hidupnya juta-jutaan, istri kalau belanja tuh 15.000 loh satu hari. Kamu bisa hidup, sehat lagi, gendut lagi kalau sekarang. Nah, apa titiknya? Ya itulah tadi saya bilang, keberkahan ya. Jadi saya belajar berkah. Oh iya, ternyata dulu saya ini nyari duitnya nggak bener gitu. Halal haram tuh nggak ada batasan bagi saya, udah sama aja. Pokoknya duit gitu, jadi. Di Malang, tempat saya ngerantau ini, segalanya murah. Dan kamu harus hidup ya dengan sederhana banget gitu. Tapi ya luar biasa. Makanya saya bilang sama teman-teman yang hijrah ya, Mas, poin yang paling penting yang kamu harus perbaiki itu, pertama, dirimu sendiri. Jangan sampai kamu culture shock gitu. Nah, teman-teman tuh kadang-kadang nggak kuat. Dalam arti kata, dia biasa hidup seperti ini, akhirnya dia harus seperti ini karena dia nggak adapted ya, nggak adaptasi, nggak kuat tuh. Akhirnya balik lagi. Sejatinya kita ini cuma perintahnya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Terus mau ngapain lagi? Ya ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi hubungan sama Allah, hubungan sama manusia. Terus ada satu lagi nih yang dilupain. Hablum minal alam, kalau saya bilang. Jadi hubungan sama alam ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu ada beberapa ngelupain ini nih. Dia udah sholat, dia udah ngaji, tapi buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Dia sudah sholat, dia udah ngaji, tapi dia di jalan istilahnya tidak memperlakukan alam dengan baik. Jadi hal-hal itu harus dijaga. Dalam arti kata, ya goalnya tetap ridho Allah ya. Jadi mardotillah tadi ya, mengharap ridhonya Gusti Allah. Kalau udah itu dipegang, insya Allah kamu dimanapun dengan kondisi apapun, kamu akan ikhlas, kamu akan ridho, ya insya Allah pertolongan itu akan turun seperti itu. Dalam arti kata apa yang dibangun sekarang di Catfish Auto Detail? Jadi seperti ini, saya sudah melewati fase di mana bahwa bagi saya ya, memang secara fungsi utama bisnis adalah make money ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Itu benar, saya akuin. Ya bisnis kalau nggak ada untung berarti kamu bukan bisnis dong, sedekah kayak gitu kan. Ya itu udah pasti lah ya. Nah cuma pertanyaannya, ini untung yang seperti apa? Untung yang bagaimana, untung yang didapatkan dari hal apa, caranya seperti apa. Nah makanya di Islam itu ada perintahnya halal thayyib. Terus perintah juga jangan mencari nafkah dengan cara yang batil, dengan cara yang haram seperti itu. Nah ini kita tegaskan di pondasi utama di Catfish Auto Detail. Karena yang dibangun pertama kali adalah keimanan. Jadi pondasi-pondasi ibadah itu tetap ditegakkan. Jadi kalau ditanya faktor pembedanya apa, ya pertama value kita tetap pengen jadi perusahaan syariah ya. Jadi multinasional terbaik di auto detailing Indonesia seperti itu kan. Nah jadi semua perintah-perintah syariat itu saya tegaskan di sini. Seperti misalkan kamu kalau misalkan adzan, sholat seperti itu. Kemudian ada kajian-kajian juga. Nah, kenapa ini terjadi? Karena seperti ini, dulu ketika saya membangun bisnis, hal ini saya acuhkan kayak gitu. Ini akhirnya keberkahannya itu akan ditarik. Hukumnya udah jelas, keburukan akan menghasilkan apa? Keburukan lagi. Jadi kalau di dunia ini ada hukum konsekuensi. Contohnya apa? Ginilah, kamu nanam melon, nggak akan ada ceritanya melon ini akan jadi duren, bener apa nggak gitu kan? Ya udah, kalau kamu nanam yang baik, kamu akan dapat yang baik. Kamu cari nafkah dengan cara menipu, dengan cara yang nggak bener, purpose-mu, goal-mu cuma duit aja kayak gitu, oke, bisnismu akan bertumbuh tuh, pasti. Tapi dengan cara yang nggak baik juga, nah, nanti apa yang terjadi? Yaitu tadi, nggak akan lama itu udah pasti hancur. Karena saya sudah mengalami ketika saya memutuskan untuk permodalan saya dari riba kayak gitu kan. Nah itu tadi, nah akhirnya ketika saya ke Malang membangun Catfish, nah, itu pondasi yang saya kuatkan di awal adalah pondasi ibadah.
Bisnis adalah ibadah, bukan ibadah yang dibisniskan. Jadi jangan kebalik, saya bilang. Bisnis adalah ibadah, itu satu, mata pencaharian kita sejatinya, istilahnya harus menjaga halal thayyibnya, kita harus menjaga keberkahannya. Karena apa? Dengan kamu udah pegang value-value seperti itu, kamu menjaga keberkahan rezekimu, kamu menjaga amanah profesimu, yaitu tadi, di satu sisi bisnismu akan bertumbuhnya ke arah yang lebih baik juga. Buat teman-teman pebisnis, satu saya ingatkan juga bahwa sejatinya bisnis is a journey ya. Bisnis itu adalah perjalanan. Jadi ketika kamu sudah memutuskan langkahmu untuk menentukan diri bahwa kamu akan menjadi pebisnis, ya harus dinikmati perjalanannya. Perjalanan itu nggak ada yang lempeng gitu. Jadi akan up and down. Nah, jadi karena ini uncertain condition, jadi nggak ada ketentuan bahwa kamu akan sukses, kamu akan untung terus, gitu nggak ada ceritanya. Nanti di satu titik kamu akan nggak punya uang sama sekali buat bayar karyawanmu, gitu kan. Di satu titik mungkin omsetmu akan melimpah kayak gitu. Di satu titik kamu juga akan berada di on the top kayak gitu kan. Tiba-tiba nanti kamu akan jatuh ke bawah lagi. Nah, saya bilang tetap satu, istiqomah, konsistensi. Kedua, yaitu tadi persistensi tadi. Mau ngapain, apapun kondisinya, saya harus tetap seperti itu. Karena fase bisnis ini macam-macam. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, korporasinya seperti apa gitu kan. Nah, jadi saya bilang tetap konsisten lah. Dalam arti kata, karena saya runner ya, dulu saya pelari ya. Jadi prinsipnya para runner ini, don't stop when you are tired, ya istilahnya. Don't stop when you are tired, stop when you are done, stop when you are finished. Jadi kalau kamu capek, kamu tuh jangan stop. Ya istirahat aja, relax aja, take a break. Tapi stopmu itu kapan? Ketika kamu udah nyampe finish, itu garis finish ya. Berarti kamu udah stop. Di sana nanti akan achieve goal seperti goal apa lagi, mau ngapain, mau achieve apa lagi, visinya mau ngapain. Tapi tetap visi yang terbaik adalah visinya menuju Allah dengan nawaitu kebermanfaatan tadi. Jadi sebisa mungkin teman-teman berusahalah untuk menjadi orang yang selalu belajar dalam arti apapun itu yang menurutmu memang kamu butuh, ya jangan pernah merasa malu kayak gitu, malu untuk bahwa memang saya ini tidak tahu gitu. Ayo ajarin saya. Dalam bidang apapun ya, bisnis. Karena bisnis ini, dalam arti kata, bisnis ini salah satu bidang yang memang butuh banyak ilmu. Karena di sini perkembangannya cepat sekali. Termasuk di dunia auto detailing juga. Akan banyak perkembangan teknologi yang akhirnya kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Itu saja. Sebagai penutup, saya Muhammad Saad, owner Catfish Auto Detail. Buat teman-teman pengusaha, teman-teman yang dalam proses berhijrah, teman-teman yang dalam kondisi tidak baik atau dalam kondisi baik, atau memang dalam merasa bahwa jalannya sedang dalam jalan buntu, apapun itu, tetap saya mendoakan yang baik, mendoakan kebaikan, kelimpahan. Semoga dengan adanya video ini bisa membawa energi baik ke teman-teman sekalian. Hormat dan salam kebaikan dari saya pribadi dan dari semua tim Catfish Auto Detail. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan kotoran, coba bersihkan badan. Kami